Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu amal soleh, yaitu tafaqquh fid din, yaitu berusaha untuk memahami ilmu agama melalui kajian. Dan perlu kita ingat-ingat kembali bahwa dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian agama merupakan salah satu tanda kebaikan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Di antaranya tadi melalui kajian-kajian seperti ini. Baik, hadirin rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya, sebelum Idul Adha, sebelum pembahasan tentang kurban, kita telah menyelesaikan alhamdulillah tentang kitab Thaharah, fikih bersuci, dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Maka pada sore hari ini kita akan memulai kitab baru atau bahasan baru dari fikih ini, yaitu tentang kitabus shalah, tentang kitab salat, kitab yang paling penting atau bahasan fikih ibadah paling penting, yaitu salat. Gitu ya. Di sini dijelaskan di kitab Al-Fiqh Muyassar ini, Thaniyan kitabus shalah. Pembahasan kedua dari kitab Fiqh Muyassar ini adalah tentang kitabus shalah. Wa yashtamilu ala 15 baban. Kitab salat ini terdiri dari 15 bab. Ini banyak sekali. Nah, kita akan bahas pada sore hari ini bab yang pertama. Makanya kita kasih judul kajian pada sore hari ini Muqaddimah Salat, pengantar kitab salat. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Babul Awal, bab yang pertama, fi ta'rifis shalah, yaitu tentang pengertian salat. Apa itu salat? Ibadah yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian wa fadliha, keutamaan salat, ya, agar kita lebih semangat mengerjakannya, agar kita lebih terdorong untuk giat mengerjakan salat. Kemudian wa wujubus shalawatil khams, dan juga bahasan tentang wajibnya salat 5 waktu. Nah, jadi itu bahasan kita pada sore hari ini. Pengertian salat, keutamaannya, dan tentang kewajiban salat 5 waktu. Gitu ya. Baik. Bahasan yang pertama, ta'rifuha, pengertian atau definisi salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Gitu ya. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, misalkan kita sudah berdoa kepada Allah, maka secara bahasa kita bisa mengatakan shallaitu. Ya, aku telah berdoa. Nah, itu dari sisi bahasa. Namun ketika kita sudah masuk ranah ibadah, maka yang dipakai bukan pengertian bahasa, tapi pengertian syariat atau pengertian istilah syar'inya apa. Nah, di sini jelaskan salat itu adalah wa syar'an ibadatun
dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat secara syariat, secara syar'i adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin, yaitu satu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu atau ucapan dan perbuatan khusus. Nah, jadi ibadah salat ini adalah ibadah lahir sekaligus batin. Lahir itu apa? Terdiri dari ucapan dan perbuatan. Bukan sembarang ucapan dan perbuatan saja, tetapi perbuatan dan ucapannya khusus. Artinya, tidak sembarang ucapan, tidak sembarang perbuatan yang boleh dilakukan di dalam salat. Jadi ada kriterianya, ada tata caranya, ucapan apa saja yang boleh, perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dalam salat. Makanya tadi disebutkan makhsusatin. Ya, ucapan dan perbuatan yang khusus. Gitu ya. Kemudian apalagi pengertiannya, lanjutannya muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Gitu ya. Kemudian mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ya. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi SAW, miftahus salatu tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci masuk salat adalah taharah. Kemudian pembukanya adalah penghalalannya, artinya apa? Pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Itu kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Kita tidak bisa salat kecuali dalam keadaan taharah. Kemudian ketika kita salat, maka kita tidak boleh mengucapkan, ya, melakukan hal-hal yang tidak boleh dalam salat. Makanya tadi disebutkan tahrimuha. Pengharamannya adalah takbir. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, kita tidak boleh melakukan, tidak boleh mengucapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam salat. Nanti kita akan jelaskan itu. Kemudian wa tahrimuha at-taslim, wa tahlilu at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Karena setelah salam kita boleh mengucapkan, boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak boleh dalam salat. Gitu ya. Nah, makanya tadi pengertian salat secara syariat adalah satu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu pengertian salat secara syariat. Maka ketika ada orang yang mengatakan salat itu nggak perlu gerakan, nggak perlu bacaan-bacaan tertentu, cukup eling ke Allah, nah, cukup ingat kepada Allah, sudah dianggap salat. Nah, ini keliru, gitu ya. Nah, karena ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah hati, tapi juga terdiri dari ibadah anggota badan. Di antaranya adalah melalui salat ini, gitu ya. Nah, jadi itulah pengertian salat secara bahasa dan istilah. Wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyah insyaallah. Nanti insyaallah akan ada penjelasan rincinya di bab-bab berikutnya insyaallah. Jadi ini hanya mukaddimah dulu. Baik. Kemudian agar kita semangat mengerjakan salat, termotivasi untuk menjaga salat, maka kita perlu mengetahui apa saja keutamaan yang ada dalam salat. Keutamaannya banyak sekali, akan tapi yang disebutkan dalam kitab ini hanya beberapa di antara saja. Di sini disebutkan pembahasan yang kedua, fadluha, keutamaan salat. Yang pertama, di sini disebutkan bahwasanya salat adalah as-salatu min akadi arkanil Islam ba'da syahadataini. Yang pertama, salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Ya, jadi keutamaan salat yang paling utama, yang pertama di sini adalah bahwasanya salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yaitu yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, setelah itu apa? Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Gitu ya, seperti itu. Dan ini juga dikatakan oleh Nabi SAW ketika berpesan kepada utusan-utusannya. Seperti misalkan pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Gitu ya. Agar ketika berdakwah itu, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadati alla ilaha illallah. Hendaklah pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru setelah itu, fa idza fa'alu dzalika asamu binni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Baru setelah itu Nabi SAW memerintahkannya untuk salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat keutamaan yang pertama adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan di sini adalah bal hiya amudul Islam. Bahkan salat itu adalah tiang agama Islam. Ya. Sebagaimana dalam rumah itu tidak akan tegak kalau tidak ada tiangnya. Gitu ya. Begitupun agama kita tidak akan benar, tidak akan tegak kalau tidak ditopang dengan salat. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam." Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu shalah. Dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahwa salat adalah tiang tegaknya agama Islam. Maka tidak ada kebaikan orang yang tidak salat. Ya. Orang yang mengaku Islam tapi dia tidak sholat 5 waktu, maka seolah-olah dia membangun rumah yang siap untuk roboh. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, keutamaan salat yang ketiga yang disebutkan di sini adalah wa qad faradallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa sab'i samawat. Salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kapan? Yaitu pada malam Mi'raj. Ketika Nabi SAW diangkat ke langit. Ya. Diwajibkan di langit atau di atas langit yang ke-7. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan salat kewajibannya langsung diberikan kepada Nabi SAW ketika Nabi diangkat ke langit saat Mi'raj. Gitu ya. Seperti itu menunjukkan bahwa salat ini memiliki keutamaan yang lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan Nabi SAW menerima kewajiban salat ini jauh sebelum menerima kewajiban yang lainnya. Kenapa? Karena salat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW pada malam Mi'raj di langit ke-7 atau di atas langit ke-7 1 tahun sebelum hijrah. Jauh sebelum hijrah. Karena kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Bahkan haji jauh setelah itu. Tahun ke-8 atau 7 Hijriah. Itu ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa salat ini mendapatkan prioritas yang sangat besar dari syariat. Gitu ya. Makanya di sini disebutkan wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Hal ini atau hal itu menunjukkan pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Makanya istilah Islam KTP itu paling pantas disebutkan bagi orang yang ber-KTP Islam, kakaknya Islam, hidup di tengah kaum muslimin, tapi nggak sholat 5 waktu.
Gitu ya. Karena dia mau mengaku muslim dari sisi mana kalau dia nggak sholat. Gitu ya. Biar aku mengaku Islam, orang muslim, tapi nggak sholat. Mau pakai identitas apa? Gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat yang menunjukkan pentingnya salat. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apabila Nabi SAW terkena satu permasalahan, satu urusan, beliau segera mengerjakan salat. Gitu ya. Nah, jadi salat bagi Nabi SAW adalah solusi pertama. Ya. Sebelum yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini terdapat isyarat bagi kita bahwa ketika kita tertimpa masalah, sebelum kita curhat kepada manusia dalam bentuk atau baik melalui ngobrol langsung, ataupun kalau di zaman sekarang bikin status, gitu ya. Kan sekarang banyak ya orang punya masalah, bukannya banyak berdoa, malah apa? Nyetatus. Gitu ya, seperti itu. Nah, namun ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendapat masalah, itu beliau segera mengerjakan sholat. Gitu ya. Itu keutamaan yang keempat. Jadi sholat adalah solusi segala problematika kehidupan. Maka kalau kita banyak masalah, ya selalu dirundung masalah, dan ternyata masalahnya tidak kunjung selesai, coba periksa lagi sholat kita. Jangan-jangan ada sholat kita yang kurang baik, ya, sehingga tidak menjadi solusi bagi kita. Baik. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hathu 'alaiha ahaditsu katsiratun minha. Dan telah diriwayatkan dalam banyak hadis tentang keutamaan salat. Di antaranya di sini dikutip ada 3 ya, atau 2 hadis ya. 2 hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang pertama, berarti ini keutamaan yang kelima ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ila al-jumu'ah, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan, saya sebut yang kelima, dari sholat, yaitu apa? Sholat itu adalah penggugur dosa. Jadi sholat itu adalah penggugur dosa. Ya. Kita mesti sadar, kita ini adalah manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam amalan ibadah, di antara tujuannya adalah untuk mengikis dosa-dosa kita, baik yang tidak disadari maupun yang disadari. Di antaranya adalah melalui salat. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk beristighfar. Seringkali kita lalai dari bertobat kepada Allah, padahal kita banyak dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah, di antaranya adalah salat 5 waktu, di antaranya adalah untuk menggugurkan dosa kita. Makanya tadi disebutkan as-salawatul khams, dan seterusnya mukaffiratun lima bainahunna, adalah penggugur dosa antara keduanya. Namun yang digugurkan melalui salat, kemudian ibadah yang lainnya seperti puasa Ramadan, salat Jumat dan sebagainya, adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar, maka harus atau tidak bisa digugurkan dengan amalan tadi. Baru bisa digugurkan dengan taubatan nasuha. Yaitu ketika seorang menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau berkaitan dengan urusan manusia, maka minta dihalalkan dari orang yang kita pernah zalimi. Itu ya. Tidak bisa digugurkan dengan salat. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha.
Gitu ya. Nah, jadi itu keutamaan yang ke berapa tadi? Keempat ya. Kelima, bahwasanya sholat adalah penggugur dosa. Gitu ya. Kemudian ini juga diperkuat dengan hadis berikutnya, bahwasanya bahwasanya sholat itu adalah penggugur dosa. Gitu ya. Bapak Ibu, kalau mandi sehari biasa berapa kali? Kalau di Lembang biasanya mungkin satu ya, karena dingin. Atau kadang dua. Atau kalau aktivitasnya berlebih mungkin sampai 3 kali. Mungkin ya. Tujuannya apa coba Bapak Ibu? Biar bersih ya. Nah, itu kan kalau mandi itu untuk membersihkan badan. Nah, sholat itu adalah seperti kita mandi 5 kali dalam sehari. Cuman yang dibersihkan bukan badan kita, tapi dosa-dosa kita. Nah, ini diungkapkan dalam hadis Nabi SAW, mengajak kita berpikir, mengajak kita membayangkan sholat itu seperti kita punya sungai jernih di depan rumah kita. Nabi SAW bersabda di sini, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum." Apakah kalian lihat? Atau bagaimana pendapat kalian jika ada satu sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian? Bayangkan, ada sungai yang sangat jernih di depan rumah kita. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Di mana seseorang mandi di sana 5 kali sehari atau 5 kali dalam sehari. Itu ya. Kemudian Nabi bertanya, hal yabqa min daranihi syai'un? Kira-kira apakah tersisa kotoran darinya sedikit pun? Tentu tidak. Itu ya, seperti itu. Kemudian para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Para sahabat menjawab, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun, wahai Rasulullah. Kalau dia mandi 5 kali dalam sehari di sungai yang jernih yang ada di depan rumahnya sendiri. Kemudian Nabi menjelaskan, fadzalika matsalus shalawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Ini adalah salah satu bukti sifat latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat latif itu apa? Latif itu maha lembut, maha halus, menggiring kita kepada kebaikan, menggiring kita pada pengampunan dosa tanpa kita sadari. Itu ya, seperti itu. Itu apa? Di antaranya tadi diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Sehingga dengannya dosa-dosa kita berguguran. Gitu ya. Nah itu beberapa keutamaan sholat. Yaitu bahasanya sholat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Sholat adalah tiang agama Islam. Sholat diwajibkan secara spesial ya kepada Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj ya, dari langit ke-7. Kemudian yang keempat, sholat adalah solusi segala problematika kehidupan. Kemudian yang kelima, sholat adalah penggugur dosa. Nah itu ya. Baik. Hadirin rahimakumullah, kemudian pembahasan berikutnya, wujubuha, kewajiban sholat. Apa landasan wajibnya sholat? Baik. Wujubuha, ya, dasar wajibnya sholat. Wa fardhiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnah wal ijma' al ma'lum min ad-din bil darurah. Kewajiban sholat itu maklum adanya berdasarkan 3 dalil. Yang pertama, bil kitab, berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah, berdasarkan sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, wal ijma' al-ma'lum min ad-din bid darurah. Ijma' yang pasti
Ya. Yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Artinya, pengetahuan tentang wajibnya sholat itu seperti pengetahuan matahari di siang bolong. Artinya apa? Seseorang tidak perlu kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui sholat itu wajib. Tidak perlu penelitian yang melibatkan para profesor, ya, tidak perlu para ahli untuk mengetahui wajibnya sholat. Bahkan, wajibnya sholat itu kita nggak tahu ayat dan hadisnya pun, kita sudah tahu sholat itu wajib. Jadi, makanya, orang yang mengingkari wajibnya sholat, itu dihukumi kafir. Karena dia mengingkari satu ilmu, yang kalau dalam bahasa akidah itu, al-ma'lum minad dini bid-darurah. Yang diketahui secara pasti dalam agama. Jadi nggak ada orang yang mengingkarinya, kecuali dia memang orang kafir. Atau dia orang gila, atau anak kecil. Gitu ya, seperti itu. Baik. Adapun dalil dari Al-Quran, banyak sekali. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat atau tegakkanlah salat. Ya. Perintah ini menunjukkan wajib. Ya, karena pada dasarnya al-aslu dalam usul fikih disebutkan al-aslu fil amri al-wujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil yang membelokkannya. Nah, sementara salat 5 waktu tidak ada yang menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah. Hukumnya wajib salat 5 waktu itu. Ya. Fi ayatin katsirat min kitabillah, dan banyak ayat yang mewajibkan salat. Antara lain juga ayat lainnya adalah surah Ibrahim ayat 31. Nah, di sana disebutkan qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah. Hendaknya mereka mengerjakan atau menegakkan salat. Gitu ya, seperti itu. Itu contoh dalil wajibnya salat dari Al-Quran. Kemudian dalil kedua yaitu dalil dari hadis Nabi. Wa minas sunnah haditsul mi'raj. Dari sunnah diantaranya adalah hadis Isra dan Mi'raj. Hadisnya panjang, namun kita kutip di sini yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu. Yaitu di sana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat 5 waktu itu 5 pelaksanaannya, tapi dia setara dengan 50 salat. Ya, ini hadis tentang Mi'raj. Hadis ini masyhur sekali. Insyaallah banyak yang sudah mengetahuinya. Ketika Nabi SAW bolak-balik ya ke langit, kemudian bertemu dengan Nabi Musa agar salat 50 waktu diringankan menjadi salat 5 waktu. Gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam memberitahu Nabi SAW 5 waktu juga akan memberatkan umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi malu untuk balik lagi. Kemudian Allah berfirman, khamsun hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya, salat 5 waktu itu 5 pelaksananya, tapi setara dengan salat 50 waktu. Subhanallah. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Amalannya sedikit, tapi pahalanya banyak. Belum lagi nanti di akhirat masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat yang dulu. Kita umat akhir zaman, tapi kalau masuk surga kita akan duluan. Gitu ya, subhanallah. Baik. Wa fi sahihaini. Kemudian dalil dari sunnah tentang wajibnya salat 5 waktu terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya kepadanya tentang syariat Islam. Nah, jadi suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab Badui yang bertanya tentang kewajiban dalam Islam. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Madza faradallahu alayya minas shalah?" Wahai Rasulullah, salat apakah yang Allah wajibkan kepadaku? Kan salat banyak macamnya ya. Tapi dia bertanya tentang amalan wajib dari salat itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu shalawatin fil yaum wal lailah." Yaitu
Salat 5 waktu sehari semalam. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Gitu ya. Kemudian qala sa'il, orang Arab Badu ini bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna? Apakah ada salat lain yang wajib untukku? Kata Nabi SAW, la illa an tatawwa. Tidak ada, kecuali kalau engkau ingin salat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita itu sebenarnya sedikit. Contohnya salat 5 waktu saja. Kalau dihitung ya, dari mulai subuh, duhur sampai isya, kira-kira menghabiskan waktu berapa jam? Gak nyampe sejam kayaknya. Mungkin hanya setengah jam. Itu juga kalau kita serius. Ya, benar-benar melaksanakan khusyuk dengan bacaan yang panjang, mungkin hanya setengah jam kurang. Ternyata sedikit yang Allah SWT tuntut dari kita. Tapi subhanallah, ya, sebagian dari kita itu sangat pelit sekali meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah minta hanya beberapa menit saja. Ya. Begitu juga dalam zakat. Kan zakat nggak sepenuhnya Allah minta. Allah hanya minta 2/5, sedikit sekali. Itu ya. Namun kita subhanallah sering tergoda oleh setan. Ya. Nah, sholat pun cuman hanya beberapa menit, cuma 5 kali dalam sehari semalam, ya malasnya minta ampun. Gitu ya, seperti itu. Padahal pahalanya sangat besar. Baik. Nah, itu dalil dari hadis, gitu ya. Nah, baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, salat 5 waktu ini diwajibkan kepada siapa? Nah, di sini dijelaskan wa tajibu salatu 'alal muslimil balighil 'aqil. Salat itu diwajibkan atas muslim yang sudah baligh dan berakal, atau yang sudah akil baligh. Sehingga konsekuensinya, kalau salat itu diwajibkan kepada muslim yang sudah akil baligh, maka fala tajibu 'alal kafir. Maka tidak wajib salat itu atas orang kafir. Tapi meskipun tidak wajib atas orang kafir itu tetap dihukum karena meninggalkan sholat. Gitu ya. Jadi orang kafir itu double siksanya. Akan disiksa atas kekafirannya, juga akan disiksa atas perilakunya meninggalkan sholat. Ini permasalahan dalam usul fikih. Ya, ada satu pertanyaan. Apakah orang kafir itu dibebani cabang-cabang syariat di antara sholat? Maka ulama mengatakan bahwasanya mereka pun dikenakan kewajiban-kewajiban syariat. Sehingga ketika mereka meninggalkannya, mereka akan disiksa. Dalilnya apa? Yaitu dalam surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala berfirman kepada para penghuni neraka, ma salakakum fi saqar. Apa perihal yang membuatmu masuk neraka Saqar? Apa kata mereka? Jawabannya, qalu lam nakum minal musallin. Orang kafir itu menjawab, dulu kami di dunia lam nakum minal musallin, bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi itu ya menunjukkan bahwasanya sholat pun dibebankan kepada orang kafir, ya, tapi mereka disiksa ketika meninggalkannya. Dan ketika mereka mengerjakannya, tidak akan diterima. Nah, itu ya dahsyatnya siksa bagi orang kafir. Baik, wala shaghir. Sholat juga tidak diwajibkan kepada anak kecil yang belum baligh. Ya, baligh itu kalau bagi laki-laki ya yang sudah mimpi basah, ciri-cirinya diantaranya, atau kalau dari sisi usia mencapai 12 atau 13 atau 15 tahun, kemudian sudah tumbuh bulu di kemaluannya, atau sudah tumbuh jakunnya, gitu ya, tanda-tanda baligh, maka anak yang seperti ini sudah wajib sholat, sudah berjalan catatan amalnya. Maka sebagai orang tua kita harus mengingatkan anak kita yang masih malas-malasan, gitu ya, seperti itu. Apalagi sudah baligh. Kemudian walal majnun, dan sholat pun tidak wajib atas orang gila. Orang gila yang tidak berakal, meskipun dia mengerjakannya, maka tidak sah darinya, tidak akan dihitung, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi sholat itu wajib atas muslim yang sudah akil baligh, sehingga tidak wajib atas orang kafir, anak kecil yang belum baligh, dan orang gila. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulihi sallallahu alaihi wasallam,
rufi'al qalamu an thalathatin. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Siapa saja? Anin naimi hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur sampai ia bangun. Ya. Kemudian yang kedua, wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang gila sampai ia waras atau sembuh dari kegilaannya. Kemudian yang ketiga, wa anis saghiri hatta yablugha. Dari anak kecil sampai ia dewasa. Gitu ya. Nah, hadis ini sering diulang-ulang ya dalam bab lain. Nah, karena taklif atau kewajiban syariat itu tidak wajib atas 3 macam orang ini. Orang yang tidur sampai ia bangun, termasuk hukumnya orang yang pingsan. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari orang gila sampai ia waras atau sembuh dari kegilaannya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi dari anak kecil wanis saghiri hatta yablugha, sampai ia balik. Baik. Kemudian di sini dijelaskan walakin yu'maru bihal auladu litamami 7 sinin. Akan tetapi salat hendaknya diperintahkan kepada anak yang sudah berusia 7 tahun. Ya, jadi sudah mulai nih, yang sudah 7 tahun ini disuruh untuk sholat. Nak sholat, ayo sholat, atau kalau yang punya anak laki-laki diajak ke masjid, ayo nak kita ke masjid, gitu ya, untuk sholat, gitu ya, untuk mempersiapkan dia ketika apa? Balik nanti. Karena kalau tidak dipersiapkan dari kecil, nanti pas balik susah, gitu ya. Kemudian wa yudrabuna ala tarkiha li 10. Kemudian dipukul kalau dia tidak mau sholat ketika usianya mencapai berapa? 10 tahun. Nah, ini pola didik Nabi SAW. Mulai menyuruh syariat ya Pak, kewajiban-kewajiban syariat ketika berusia berapa? 7 tahun. Nah, ini pun berlaku bagi puasa Ramadan. Itu ya. Atau kalau yang sudah punya harta dari zakat dan lainnya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis shalah li 7. Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat apabila telah berusia 7 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha li 10. Dan pukullah ia kalau tidak mau salat ketika berusia 10 tahun. Tentu cara mukulnya bukan cara mukul orang KDRT ya. Nah, sampai bonyok-bonyok tidak. Nah, tapi pukulan yang mendidik, ya, yang tidak membekas, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi tetap ya, meskipun masih kecil, maka hendaknya kita didik anak kita untuk sholat sejak 7 tahun. Baik. Kemudian bagaimana status orang yang mengingkari wajibnya sholat? Nah, di sini dijelaskan, faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari sholat atau mengingkari wajibnya sholat atau meninggalkannya, maka dia kafir. Nah, itu ya. Dia mau ngaku muslim tapi tidak sholat, gimana ini? Ya. Wartadda an dinil Islam, dan dia murtad dari agama Islam. Gitu ya. Makanya ya, kita harus sering-sering mengingatkan keluarga kita agar tetap menjaga sholat senakal apapun dia. Ya, mabok lah, atau misalnya kalau yang perempuannya belum berhijab lah, ya, atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, maka jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kalau meninggalkan sholat itu bisa menjadikan dia kafir, bahaya. Itu ya, seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian antara kita dan mereka, itu orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Gitu ya. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakan. Ya, kewajiban seumur hidup, gitu ya. Harus dijaga baik-baik. Bahkan
Doanya para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar dirinya dan keturunannya menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu menjaga atau menegakkan salat, termasuk juga keturunanku. Gitu ya, seperti itu. Maka harus kita jaga baik-baik. Baik. Itu saja kajian kita pada sore hari ini tentang pengantar kitab salat berkaitan dengan pengertiannya, keutamaannya, dan juga kewajiban salat 5 waktu. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kajian ini materinya akan di posting atau di-upload, di-share. Baik, itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.